warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Widya Anissa Mukramah, mahasiswa PPG dari Universitas Pakuan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 0392241415 dan dosen pengampu Ibu Yuli Mulyawati MPD. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua mengenai praktik baik pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Apa itu? Zone of Proximal Development atau disingkat menjadi ZPD. Apa itu Zone of Proximal Development? Zone of Proximal Development diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Lev Vygotsky. Konsep ini adalah sebuah teori pembelajaran sosiokultural yang menggambarkan rentang antara apa yang dapat dipelajari seorang individu secara mandiri dan apa yang berpotensi mereka pelajari dengan bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. ZPD adalah area di antara dua tingkatan itu. Di daerah tersebut, kita memerlukan bantuan yang disebut dengan scaffolding. Selanjutnya, kita berbicara mengenai definisi scaffolding. Scaffolding adalah suatu proses pemberian dukungan dan bantuan pada peserta didik dalam belajar, di mana guru secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik. Dengan kata lain, scaffolding adalah kerangka dukungan yang disediakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Pada video tersebut menggambarkan bagaimana seorang guru berupaya memberikan bantuan pada setiap kelompok. Selanjutnya, apa sih hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD? Nah, yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif. Yang kedua, membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Ketiga, mendorong kolaborasi antar peserta didik dan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Nah, yang terakhir, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan. Selanjutnya, praktik baik penerapan scaffolding dalam ZPD. Langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah menilai kemampuan awal peserta didik sebagai bentuk mengidentifikasi ZPD dari setiap peserta didik. Yang kedua adalah pemberian dukungan awal. Guru memberikan bantuan yang intensif. 3. Pemberian tugas terstruktur. Guru di sini menyediakan tugas yang terstruktur dengan panduan langkah demi langkah sebagai bantuan pada scaffolding. Yang keempat, pengurangan bantuan bertahap. Seiring waktu, bantuan dikurangi saat peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan. Nah, yang kelima adalah penilaian formatif. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik dan menyelesaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik dan menyesuaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Pada tayangan video, terdapat penerapan scaffolding dalam ZPD di SDN Lawang Gintung 1, Kota Bogor. Nah teman-teman, video tadi menggambarkan bagaimana praktik baik pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural yaitu Zone of Proximal Development. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, terima kasih.